Bab 3439. Kami bersedia menjamin Master Qin. Ingin menginjak kokoh di daratan Jiushu, Istana Bintang adalah tempat terbaik. Jika kami tidak berada di Istana Bintang untuk waktu yang lama, kami belum tentu mengetahui banyak tentang daratan Jiushu. Hal yang lebih penting adalah kali ini kami berdua memang sedang menjebakmu, tetapi kamu tetap bersedia membantu kami menghubungi cara menuju Jalan Dengtian dan tidak mengambil sepeser pun. Masalah sebelumnya anggap tiada. Sony Yuan berkata dengan tulus sambil tersenyum. Yamin Wei yang berada di samping tidak berbicara, tetapi menganggukkan kepala dengan serius. Kalau begitu, sudah kelar? Eric Qin bertanya. Tentu saja. Menunggu saatnya bertarung berdampingan, kita bertiga harus bekerja sama. Melihat mereka bertiga berkata dengan jujur, dan emosi mereka dibawa ke titik ini, Eric Qin terbatuk ringan. Jika memang demikian, aku tiba-tiba teringat sesuatu, aku juga tidak menyembunyikannya dari kalian berdua lagi. Desir. Dengan tanda tanya di mata mereka, keduanya saling memandang dengan mata gelisah. Kelopak mata Sony Yuan berdenyut, apakah kamu tiba-tiba teringat? Menurutku, kamu sudah lama mengingatnya. Ada apa? Niko Bai dan kakak beradik keluarga Xiong telah bergabung. Hal ini wajar saja. Ketika seseorang merasa kehilangan kesempatan untuk mewarisi warisan, memilih kerja sama adalah keputusan yang normal. Terutama, ketiganya berada di Longzhou, musuh Qingzhou. Garis hitam muncul di wajah Sony Yuan dan Yamin Wei. Jadi kurasa, selanjutnya kita akan melawan ketiganya di rapat terbesar. Tentu saja, jika kalian berdua takut dan ingin bergabung dengan Longzhou, meskipun aku merasa sayang, tetapi aku juga tidak akan menghentikan kalian. Ekspresi keduanya berubah menjadi murung. Bergabung. Sialan, buat apa ganti Istana Bintang pada saat ini? Sejak memasuki Istana Bintang di Qingzhou, kekuatan mereka sudah ditentukan. Memangnya kamu tinggal di sini selama sebulan lebih, kemudian pergi ke Longzhou dan berkata ingin bergabung, apakah lawan tidak takut bahwa kamu adalah mata-mata? Lupakan saja. Sony Yuan menarik napas dalam-dalam. Jika ingin mendapatkan kesempatan, pasti harus berjuang, bahkan di wilayah rahasia galaksi juga demikian. Ketika kami datang ke sini, kami juga tidak memilih untuk pergi, berarti tidak ada jalan lain untuk memilih lagi. Benar, setidaknya kami tidak memperebutkan warisan. Pada saat itu teman seiman Qin harus bekerja lebih keras, kami pergi duluan. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka melambaikan tangan dan pergi. Ekspresi Eric Qin membeku, apa maksud tidak memperebutkan warisan? Apakah kedua bajingan ini akan menjual dirinya pada situasi penting? Sambil menggelengkan kepala, Eric Qin kembali ke halaman dan melanjutkan kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, walaupun Eric Qin berada di ruang pemurnian obat, waktu beberapa hari juga berlalu dengan cepat. Langit mulai gelap, tiba waktunya untuk maju mengklarifikasinya. Eric Qin meninggalkan halaman dan berjalan di dalam Istana Bintang. Mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati Eric Qin dengan membawa kecurigaan, kemarahan, penghinaan maupun simpati. Tiba-tiba, sekelompok orang menghentikan Eric Qin di perjalanan. Bukan orang Doli Fang dan lainnya. Orang-orang ini mengetahui bahwa Eric Qin pergi ke alun-alun untuk menjelaskan masalah itu sehingga terus mengikuti di belakang Eric Qin. Eric Qin tertegun sejenak, orang yang menghentikan dirinya adalah Master Obat Yan dan yang lainnya. Tetapi jumlahnya bukan hanya 20-an orang yang mengikuti kelas dirinya, tetapi hampir 300. Banyak wajah anak muda berdiri di belakang Master Obat Yan dan Master lainnya, tampak seperti putra dan keponakan maupun murid mereka.
Ekspresi ratusan orang ini semuanya tampak serius. Teman seiman Qin, kekuatan pemurnian obat aku mungkin lemah, tetapi aku telah hidup begitu lama, akhirnya memiliki beberapa teman dan murid. Kami bersedia menggunakan karakter sebagai jaminan untuk membuktikan kepada semua orang di Qingzhou bahwa desas-desus itu tidak benar. Iya, aku juga bersedia membela Tuan Qin. Tuan Qin jelas bukan orang seperti itu. Melihat ekspresi semua orang yang serius, ekspresi Eric Qin juga menjadi tenang dan membalas dengan memberikan hormat. Secara logis, Master Obat Yan dan yang lainnya sama sekali tidak perlu terlibat dalam pusaran ini. Dirinya juga tidak pernah meminta mereka maju, tetapi mereka bersedia dan berinisiatif untuk membantu dirinya dalam membuktikan tuduhan yang tidak benar. Mereka bersedia bertaruh ribuan tahun reputasi dan karakter. Ini merupakan resiko yang besar. Terima kasih semuanya. Aku seharusnya tidak menolak niat baik kalian semua, tetapi aku tidak ingin terlalu banyak orang maju di dalam penjelasan hari ini, kata Eric Qin. Kalau begitu Tuan Qin, kami bisa mengikuti kamu ke sana kan? Mengetahui bahwa Eric Qin memiliki rencana sendiri, Master Obat Yan dan yang lainnya tidak memaksanya. Terima kasih semuanya. Hal ini, Eric Qin tidak menolak. Perjalanan kali ini ke depan, ada 300 lebih orang yang mengikuti di belakang Tuan Qin. Berjalan tidak lama, Stephen Su yang telah pulih dan berjalan seperti lalat ini berjalan kemari bersama ratusan orang. Ekspresi Stephen Su juga terlihat serius, diikuti oleh para murid yang pernah dia ajar. Eric Qin telah menyembuhkan Stephen Su sebelumnya. Perilaku yang dia tunjukkan juga membuat murid-murid ini sangat mengaguminya. Mereka juga tidak percaya bahwa Eric Qin merupakan orang di dalam rumor tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Stephen Su juga mengikuti di belakang Eric Qin. Ketika mereka sampai di gerbang Istana Bintang, Mita Yan dan Tetua Sun, serta semua petinggi Istana Bintang langsung berdiri, menunggu Eric Qin. Eric Qin, orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan terhadap Istana Bintang, tapi kami tahu, kata Mita Yan dengan serius. Jika bukan karena Eric Qin, sekarang Tetua Di sudah mati, monster pelindung bintang juga tidak akan berkembang. Sangat disayangkan bahwa hal ini adalah rahasia yang tidak bisa diceritakan Mita Yan kepada semua orang. Mengaum. Tepat ketika Eric Qin meninggalkan Istana Bintang, 3 raungan monster pelindung bintang terdengar di hutan belakang. Suaranya sangat keras sehingga langsung menghancurkan awan putih, mengguncang banyak kultivator di sekitarnya. Itu adalah suara perpisahan monster pelindung bintang. Mereka mengeluarkan suara tersebut hanya kepada kultivator yang mereka akui. Mungkinkah monster pelindung bintang kita sudah menganggap Tuan Qin sebagai teman? Setelah keluar dari Istana Bintang, Eric Qin berhenti sejenak. Hal yang menggerakkan semua orang adalah kerumunan yang berada di depan membuat orang tidak bisa berjalan lagi. Keluarga Li bersumpah demi reputasi keluarga bahwa kami percaya pada karakter Tuan Qin, dan rumor yang beredar tidak benar. Kepala suku Li berteriak keras. Keluarga Chu juga menjamin dengan reputasi, Tuan Qin jelas bukan orang di dalam rumor itu. Keluarga Li, keluarga Chu, beserta para kultivator yang sebelumnya tidak bisa memasuki Istana Bintang ini mulai berteriak dengan keras. Berjalan di belakang, ekspresi Doli Fang dan yang lainnya yang mencurigakan Eric Qin ini menjadi sedikit aneh. Tuan Istana Bintang dan begitu banyak kekuatan besar untuk mendukung Eric Qin, apakah hal ini benar-benar ada yang salah? Setelah itu, semua orang menyingkir dan membuka jalan untuk Eric Qin melangkah ke depan. Namun, banyak kultivator dari berbagai keluarga yang mendukung Eric Qin, tetapi masih ada banyak yang mencurigakannya.
Jika ada lebih dari 10.000 kultivator di kota Yongqing yang mendukung Eric Qin, berarti ada lebih dari 100.000 yang masih memandang Eric Qin dengan pandangan skeptis. Memang benar kalian memiliki kekuatan yang besar, tetapi apakah hal yang kalian katakan pasti benar? Siapa yang tahu ada sesuatu di antara kalian dan Eric Qin? Eric Qin juga sangat menyadari hal ini. Jika mengandalkan beberapa keluarga besar dan beberapa senior yang sangat dihormati bisa menenangkan masalah ini, dirinya juga tidak perlu maju ke depan lagi. Ketika tiba di alun-alun, semua orang berdiri di bawah panggung secara bersamaan. Caleb Song, Sierra Qin, Ketua Asosiasi Yun dan lain-lain, yang kesulitan untuk maju ini berdiri di loteng samping. Hufet, aku ingin melihat bagaimana budak ini menanganinya. Di sisi lain, Sandi Han mencibir. Rumor telah menyebar selama beberapa hari. Berkat jebakan dan pengorbanan uang dari Sandi Han, hampir semua kultivator di Qingzhou telah mengetahui Eric Qin. Hal ini bahkan telah menyebar ke dua sisi daratan. Bersambung.